Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah sebuah karunia nikmat besar sesungguhnya yang telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya malam hari ini. Allah pertemukan kita, Allah satukan kita dan kumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia, di tempat yang istimewa. Di mana itu kira-kira? Di masjid. Di belahan bumi manapun di alam jagat raya ini tidak ada tempat yang mulia dan istimewa kecuali masjid. Dan bahkan orang-orang yang mengikhtiarkan dirinya, hatinya yang selalu terikat dan terpaut dengan masjid, insya Allah adalah salah satu bagian dari 7 golongan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tempat yang mulia menjadi pertemuan kita malam hari ini. Bukan hanya tempatnya jamaah, tapi waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, waktu yang mulia, waktu yang agung dan istimewa. Apa itu kira-kira? Waktu apa kira-kira? Ramadan. Dan bahkan di dalam bagian Ramadan itu ada malam yang lebih baik dan mulia daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Ini adalah nikmat Allah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita malam hari ini. Bukan hanya tempat, bukan hanya waktu, tapi dalam itu semuanya mampu kita untuk melakukan sesuatu yang istimewa pula, yang mulia, yaitu bersama-sama kita untuk menghadirkan diri kita, hati, pikiran, jasad kita untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat berjamaah. Mudah-mudahan tempat yang mulia ini, waktu yang istimewa ini dan aktivitas yang mulia, kelak Allah Subhanahu wa taala kembali akan mempertemukan kita, menyatukan dan mengumpulkan kita semuanya di tempat yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala, surganya, bersama orang-orang yang mulia insyaallah. Hadirin jamaah, salat Isya tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa nanti pada hari kiamat ada manusia, orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan buta. Dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Seperti halnya manusia yang saat dulu ketika di dunia dia tidak bisa melihat. Tapi ini sebuah kejadian yang ironis, sehingga terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan hambanya ini. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan manusia itu kemudian dia hadir dalam kehidupan yang peristiwa yang besar itu, dia tidak bisa melihat. Dia dalam keadaan buta. Kalau bahasa orang Surabayanan, orang Sidoarjo mungkin, apa itu? Picek. Tidak bisa melihat. Bayangkan Bapak Ibu, peristiwa itu nanti pada hari kiamat ada manusia yang bangkit dari alam barzakh, kumpul di sebuah tempat yang begitu besar, dia tidak bisa melihat dalam keadaan buta. Kalau manusia saat ini dalam keadaan tidak bisa melihat, di antara kita semuanya barangkali ada teman saudara, mungkin masih ada yang membantu, mungkin masih ada yang meringankan, masih ada yang menolong. Tapi pada saat itu nanti
peristiwa itu besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'ni yughni. Di saat manusia muncul hadir pada peristiwa itu, datang peristiwa itu, suara yang memekakkan telinga, orang-orang itu lari, menghindar jauh dari saudaranya, dari orang tuanya, dari istrinya, dari anaknya, dari semua orang-orang yang dulu di dunia pernah dekat secara biologis, secara keluarga dia dekat. Tapi nanti pada peristiwa itu jamaah, semua orang hindar dan melarikan diri dari orang-orang itu semuanya, karena pada saat itu manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Dalam kondisi seperti itu, ada manusia yang tidak bisa melihat jamaah. Matahari di atas kepala manusia, peristiwa mencekam, tapi dia tidak bisa melihat. Tidak ada satupun orang yang menolong. Yang saat ini dekat mungkin dengan kita akan menghindar. Istri, suami, anak, orang tua, saudara, teman, jamaah yang saat ini kumpul bersama-sama, mereka seolah-olah tidak tahu dan mengenal satu di antara yang lainnya. Tapi di saat itu manusia tidak bisa melihat, buta. Bayangkan itu, coba. Saya ada jamaah di masjid, tidak bisa melihat Bapak Ibu. Setiap dia masuk ke masjid, diantarkan oleh istrinya di pojok sebelah kanan. Saya masih ingat itu. Tapi beberapa tahun ini sudah tidak ada, karena almarhum, mudah-mudahan Allah memuliakannya. Selalu hadir Jumat sebelum dikumandangkan adzan, 10-15 menit sudah datang di pojokan, diantarkan oleh istrinya. Ketika tarawih juga demikian. Itu di dunia masih ada yang begitu, masih ada yang membantu meringankan. Tapi nanti siapa yang akan menolong kita? Siapa? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa itu orang? Allah ceritakan ini peristiwa dalam surat Toha bagian akhir jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatannya Allah, apa itu? Apa itu? Al-Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran. Berpaling itu bagaimana Bapak Ibu? Hah? Orang berpaling itu bagaimana? Menghindar, menjauh, tidak mau ketemu, tidak mau mendekat. Itu berpaling. Bahasa orang Surabaya, ngelengos. Begitu. Dia menghindar, dia berpaling dari Al-Quran. Dia menjauh dari Al-Quran, tidak mau mendekat. Kalau tidak mau mendekat berarti tidak pernah menyentuh Al-Quran, tidak pernah membuka Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah belajar Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Dirinya, jasadnya tidak pernah digunakan berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lesannya tidak pernah digunakan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak pernah dibuat-buat tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran. Dan bahkan telinganya pun juga tidak pernah terdengar, tidak pernah digunakan mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang menjauh, itu yang menghindar, tidak mau ketemu, tidak mau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran itu. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Bapak Ibu, Allah akan hadirkan kehidupan yang sempit bagi manusia yang dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran itu. Status sosial, kedudukan, jabatan, materi, harta, semuanya cukup, lebih dari semuanya, tapi tidak hadir kebahagiaan, tidak hadir ketenangan, kedamaian, kurang. Tidak ada kepuasan dengan dunia. Masalah, problem selalu muncul, yang selalu ada pada dirinya. Ini bukan kata manusia, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang bilang, pasti apa tidak kira-kira? Pasti.
Itu firman-Nya Allah yang menciptakan kita, yang berikan dunia itu semuanya kepada kita semuanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka. Diberikan kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah. Dan kami akan kumpulkan manusia itu yang berpaling tadi, yang menghindar, yang menjauh dari Al-Quran itu tadi, dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dikumpulkan manusia itu dalam keadaan tidak bisa melihat. Bapak Ibu, ternyata orang ini protes kepada Allah. Qala lima khasartani a'ma. Tuhan, wahai Allah, kenapa aku sekarang dalam keadaan buta, tidak bisa melihat? Ternyata dia mengakui, Pak. Bapak Ibu, mereka mengakui kalau dia tidak bisa melihat. Qala lima khasartani a'ma. Kenapa aku tidak bisa melihat saat ini? Di peristiwa besar ini tidak bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Dan sungguh dulu, wahai Allah, aku ketika hidup di dunia bisa melihat. Tapi kenapa aku saat ini tidak bisa melihat dalam keadaan buta? Ini Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, ini bukan cerita dongeng, bukan. Ini peristiwa dalam Al-Quran dan itu pasti terjadi. Tidak ada yang salah di dalam cerita-cerita kisah dalam Al-Quran. Allah sudah sampaikan itu kepada kita. Allah berikan cerita itu kepada kita agar kita bisa apa? Mengantisipasi. Qala lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa sekarang aku dalam keadaan tidak bisa melihat, padahal dulu aku di dunia bisa melihat? Allah menjawab, jemaah. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah cukup sederhana untuk menjawab pertanyaan manusia ini. Telah datang kepadamu ayat-ayatku, Allah. Apa itu? Al-Quran. Engkau abaikan, engkau lari, engkau berpaling dari Al-Quran itu peringatanku. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan demikianlah pada hari ini kamu ditinggalkan oleh Al-Quran. Wa kadzalika ataska ayatuna fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pada hari kiamat tidak akan menemui kita, tidak akan menolong kita, manusia yang berpaling dari itu. Sehingga ketika kita membaca ayat ini, jamaah, kita ingat sebuah sabda Rasulullah SAW agar kita termotivasi, agar kita dekat, agar kita selalu berinteraksi dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Terus syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya besok pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat akan datang Al-Quran itu kepada sahabat-sahabatnya. Siapa itu? Orang-orang yang tidak berpaling dengan Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Untuk apa itu datang kepada manusia itu? Untuk memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Ketika orang itu dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan datang pada hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pertolongan dan syafaat kepada ahlinya, kepada sahabatnya, kepada teman karibnya selama dia hidup di dunia. Tetapi ketika pada hari kiamat manusia di dunia tidak pernah berinteraksi dengan itu, Al-Quran tidak akan pernah mendekat dan menolong kepada manusia. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaat Allah berikan lewat Al-Quran. Ramadan mengedukasi, mendidik, mentarbiyah, mengakrabkan diri kita semuanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada karunia besar jamaah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dipertemukan kita Ramadan, bagian dari turunnya Al-Qur'an di waktu ini, dan kita dipertemukan dengan itu. Allah berikan kesempatan kita, kesehatan untuk kita semuanya,
Tinggal bagaimana kita bisa memformat nikmat-nikmat itu menjadi bagian dari nilai-nilai kebaikan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, menerima semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Lembaran-lembaran Al-Qur'an yang akan menghiasi lisan dan bibir kita semuanya kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat dan pertolongan pada kita semuanya. Dimudahkan urusan kita, dilapangkan urusan kita dunia dan akhirat, dan kita kembali kepada Allah bersama-sama dengan cerita kenangan indah dalam keadaan husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.